Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, ketemu dengan saya lagi, Mrs. Eka, untuk mengawali semester baru kalian di kelas 11 ini. Kita akan memulai materinya dengan materi suggesting using subjunctives. Tapi sebelumnya kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kalian capai pada materi ini. Pada sisi pengetahuan, kalian bisa lihat di 3.1, dan pada sisi keterampilan, kalian bisa lihat di 4.1. Maka, indikator keberhasilan yang harus kalian capai adalah, pada sisi pengetahuan, kalian harus dapat menerapkan materi ini sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan pada sisi keterampilan, kalian harus dapat menyusun teks materi ini dengan benar dan sesuai konteks. Now let's begin with the lesson. What is suggesting? I know you have heard this word somewhere. Suggesting, suggestion. Yeah. Suggestion in Indonesian means saran. Then suggesting means memberi saran. Suggesting is the act of giving a suggestion. Jadi suggesting itu adalah kegiatan ya atau aktivitas yang di dalamnya itu memberikan saran atau menyarankan sesuatu. Then suggesting has the purpose of, the first one is to offer an idea or a plan for someone to consider. This is where when you propose an idea or a plan for someone to think about. You think that someone needs an idea, a new idea or a new plan, then you propose it to someone to think about. The second one is to tell someone about something that may be useful or suitable for a particular purpose. This is when you advise or you recommend something useful or suitable for someone to do in a particular situation. You advise them to do something useful or suitable. And then the third one is to make you think that something is likely to exist or to be true. This is where you convince someone to think that something exists, something is true. So, suggesting itu punya tujuan, ya pemakaiannya mempunyai tujuan. Yang pertama adalah untuk mempropose idea atau plan, untuk menawarkan ide atau rencana kepada seseorang, ya supaya seseorang ini bisa memikirkan ide atau plan itu tadi. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mengadvise, memberi saran, memberi nasihat atau recommend, untuk merekomendasi sesuatu yang bermanfaat atau sesuai untuk situasi tertentu ya kepada seseorang. Misalnya kalian lihat seseorang berada dalam situasi tertentu, kemudian kamu memberi rekomendasi atau memberi nasihat sesuatu yang harus dilakukan oleh orang itu, ya, atau sesuatu yang harusnya diambil atau dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk membuat seseorang berpikir bahwa sesuatu itu benar-benar ada atau benar-benar beneran gitu ya, bahwa itu benar gitu. You convince, kamu meyakinkan seseorang bahwa sesuatu itu benar, sesuatu itu ada. Nah, itu you can use suggestion, you can do suggesting. Ini menurut Macmillan Dictionary ya, ini pengertiannya menurut Macmillan Dictionary. Then, the following are expressions to suggest and responses. Di bawah ini adalah contoh-contoh bagaimana cara memberi saran dan bagaimana merespon saran tersebut. Kita lihat suggestingnya. I think we should apply for the scholarship. I suggest you discuss our program with the principal. Why don't you meet Angga to inform the news? What about recycling the trash this weekend?
The train will arrive soon. Let's go to the waiting room and be ready. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kalimat suggestion, ya, kalimat suggesting. Kalau kalian lihat, di sini ada contoh, what about recycling the trash this weekend? Kira-kira purpose-nya apa? Yes, you're right. Jadi purpose dari kalimat ini adalah to propose an idea or plan to someone, ya, for someone to think about. Jadi memberikan ide atau rencana kepada seseorang agar orang itu memikirkan ide ini lagi gitu ya, menyetujui ide ini untuk dilakukan. Contoh kembali, I suggest you discuss our program with the principal. Nah, kira-kira tujuan dari saran ini apa? Yes, you're right again. Kalimat ini purpose-nya adalah untuk merekomendasi atau mengadvise, memberi nasihat bahwa harusnya kamu mendiskusikan program ini dulu kepada kepala sekolah. Yes. Ya, coba kalian cari purpose-purpose yang lain dari kalimat-kalimat yang lain ini. Kalian cari purpose-nya yang sesuai apa? Kira-kira purpose dari kalimat-kalimat suggesting yang ada di sini, yang ada di slide ini apa? Selain yang sudah kita pecahkan tadi, dua kalimat yang sudah kita pecahkan tadi. Alright, now how to respond to a suggestion. Dalam merespon, biasanya ada dua reaksi ya. Yang pertama adalah accepting, and the second one is declining. Contoh dari accepting, you are right, let's prepare for the requirement. That's what I'm going to do, thanks. Yeah, I'll do it. Ini adalah contoh-contoh accepting. Jadi, contoh-contoh dari menerima dari saran yang diberikan. Apakah hanya ini saja contohnya? Tidak, pastinya masih banyak lagi. Ini hanya beberapa dari contoh accepting. Now, declining. Merefuse atau menolak dari ide yang sudah diberikan. You can say, sorry, I would rather stay at home. I want to spend my time with my family. Don't rush. Check the baggage carefully. You still have enough time. Nah, ini adalah contoh-contoh dari declining. Sama ya, apakah hanya ini? Tidak, tapi masih banyak contoh-contoh yang lain. Tapi satu yang harus kalian ingat bahwa ketika declining, ketika menolak ya sebuah ide atau saran yang diberikan oleh orang lain, kalian harus memberikan atau menggunakan kalimat yang sopan. Tetap dengan kalimat yang sopan. Alright. Now, we continue with subjunctives. What is subjunctives? Subjunctives adalah noun clause yang kita gunakan. Di sini tujuannya adalah untuk mensupport suggesting. Now, pay attention to the following sentence. I suggest you tell your parents or the local government about it. Or you can say, I suggest you to tell your parents or the local government about it. The word suggest here is followed by a subjunctive. A subjunctive is used in a noun clause, which follows certain verbs and expressions. It relates to the verb forms and that is used to express suggestions. Here are the following verbs that can be followed by subjunctives: suggest, advise, insist, recommend, propose, request, ask, demand. Alright guys, di sini kalian bisa lihat ya contoh dari kalimat yang bisa menjelaskan apa itu subjunctive. I suggest you tell your parents or the local government about it. Saya sarankan kamu untuk memberitahu orang tua atau pemerintah lokal tentang ini. Nah, kata suggest di sini diikuti oleh subjunctive, ya, sebuah noun clause subjunctive. Subjunctive itu sendiri adalah sesuatu yang digunakan di noun clause, ya, yang diikuti oleh verbs dan expressions. Subjunctive di sini mengikuti tugasnya itu adalah mengikuti kalimat-kalimat seperti suggest, advise, insist, recommend, dan yang lain-lain ini yang tujuannya adalah yang tadi,
merekomendasi, mengadvise, menginsist, propose ya sesuatu kepada orang lain. Alright? Jadi kata-kata di bawah ini biasanya diikuti oleh subjunctive yang tujuannya adalah tadi, rekomendasi dan yang lain-lain tadi. Oke, ingat kita bisa pakai kata-kata suggest, advise, insist, recommend, propose, request, ask, and demand dalam membuat kalimat suggestion atau ketika harus kita membuat suggesting, kita menyarankan sesuatu kepada orang lain. Now, see the following pattern and sentences. How to construct suggestion. Ya, bagaimana cara membuat kalimat saran. Ya, kita lihat polanya dan contoh-contoh kalimatnya di sini. Polanya adalah kalian memerlukan subjek. Yang pertama subjek di sini adalah orang yang memberikan saran. Bisa Sofia, bisa Mr. Ricky, bisa Mrs. Anita, bisa the principal, bisa I, saya. Ya. Kemudian verbnya, kita bisa gunakan verb yang tadi di atas, suggest, recommends, advise, insist, apa lagi? Kalian ingat? Yes, kamu benar, masih ingat ya. Kemudian kita bisa pakai that, bisa juga tidak pakai that. Jadi that di sini bisa dipakai atau bisa di left out, bisa dikeluarkan atau bisa tidak dipakai. And then kita perlu objek. Objek ini apa? Objek ini adalah noun clause ya, yang kita kasih saran. Di sini kalian lihat harus ada subjeknya, harus ada be atau verb base-nya, kemudian ada objek atau complement-nya. Contohnya bagus board the bus soon. Arya apply for the scholarship. Her students not be late to submit their work. The students join community service. Di sini ada subjeknya. Bagus Arya, her students, and the students. Nah, ini adalah subjek yang pelaku yang diberikan saran. Kalau tadi kita bahas Sofia, Mr. Ricky, and I, gitu ya, itu sebagai subjek yang memberikan saran. Sedangkan subjek yang berada pada objek ini adalah subjek yang diberikan saran. Ya, paham ya? Nah, kemudian apa sarannya? Setelah subjek, apa sarannya? Ya, Arya apply for the scholarship. Bahwa Arya harus melamar beasiswa atau mencari beasiswa dan sebagainya. Nah, itu adalah sarannya. Ya, paham ya? Ini adalah pola dan contoh kalimatnya. Now, you can see here I have a text example, a text for example, yeah, that you can see and you can listen and you repeat. Then, if you can practice it with your friend. Hi, Fanny. Hi, Gio. What are you doing? I'm setting up a solar panel. Let me help you. Sure, thanks. No big deal. Anyway, did you make it yourself? Yes, I did. That's cool. Thanks. But I'm still in the learning process. It can only supply low electricity. Why don't you make more solar panels to supply electricity at your house? That's what I'm going to do, but it must be costly. I suggest you tell your parents or the local government about it. I believe they will support you. Good idea. Alright, guys. After reading the text, you must answer the following questions. After you finish answering the following questions, you must upload it to your Google Classroom. Oke, setelah kalian membaca tadi teksnya, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan menguploadnya ke Google Classroom. Oke? Thank you very much for your attention, guys. And if there's any question, you know where to find me. Dan kalau kalian ada kesulitan, kalian tahu harus mencari saya di mana. Okay, see you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.